Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Raini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di video ini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas. Langsung saja kita membahas tentang pengertian uji homogenitas. Uji kesamaan dua varian digunakan untuk menguji apakah kedua data tersebut homogen, yaitu dengan cara membandingkan kedua variannya. Jika kedua varian sama besarnya, maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan lagi karena datanya sudah dapat dianggap homogen. Namun, untuk varian yang tidak sama besarnya perlu diadakan pengujian homogenitas melalui uji kesamaan dua varian ini. Teknik pengujian dari uji homogenitas itu ada dua. Yang pertama, teknik Hartley, dan kedua adalah teknik Bartlett. Pertama kita membahas tentang uji Hartley. Rumusnya adalah Fmax sama dengan variansi terbesar dibagi variansi terbesar. Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut. Terima H0 jika Fmax hitung lebih besar dari Fmax table. Tolak H0 jika Fmax hitung lebih kecil dari Fmax table. H0 menyatakan variansi homogen, sedangkan H1 menyatakan variansi tidak homogen. Itu adalah pembahasan tentang uji Hartley. Untuk contoh soal dari uji Hartley, itu skor kelompok hasil uji coba suatu penelitian sebagai berikut. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Kelompok A itu yang pertama ada 25, kelompok B 26, kelompok C 21, kelompok D 28. Yang kelompok A yang kedua ada 30, yang kelompok B 31, kelompok C 29, kelompok D 28. Kelompok A yang ketiga itu ada 32, yang B 38, yang C 29, yang D 36. Kelompok A yang keempat ada 36, yang B nya 39, yang C nya 31, yang D nya 37. Kelompok A yang terakhir, yang nomor 5 ada 40, yang B nya yang terakhir yang nomor 5 39, yang C nya 37, dan kelompok D nya 39. Maka penyelesaiannya H0 sama dengan O kuadran A sama dengan O kuadran B sama dengan O kuadran 2 C sama dengan O kuadran D, atau H1 nya sama dengan terdapat di O kuadran 2 yang tidak sama. Lanjut, penyelesaiannya itu berdasarkan data yang di atas, hitung variasi masing-masing kelompok adalah S2A-nya sama dengan 32,8, S2B-nya sama dengan 34,3, sementara S2C-nya sama dengan 32,8 dan S2D-nya sama dengan 27,3. Maka untuk mencarinya, Fmax hitung sama dengan 34,3 atau nilai tertingginya dibagi nilai terkecilnya, yaitu 27,3. Hasilnya adalah 1,2564. Sementara Fmax table-nya sama dengan 20,6 dibagi N-1 sama dengan 4. Maka K-nya adalah 4. Kesimpulannya, H0 diterima karena Fmax atau hitungnya lebih besar dari Fmax table, yang berarti keempat kelompok itu yaitu adalah homogen. Kita membahas tentang uji Bartley. Untuk melakukan pengujian ini, kita misalnya sampel merupakan N1, N2, N3, N selanjutnya sampai NK dengan data YIJ atau I sama dengan 1, 2, 3 sampai K dan J 1, 2, 3 sampai NK. Dari sampel-sampel itu hitungnya varian. Seperti contohnya tuh dari populasi ke-1, Y1, Y11, Y12 dan sampai Y1N41. Sementara 2 Y21, Y22, Y sampai Y2N dan selanjutnya sampai K. YK1, YK2 atau YKNK. Tabel penolong uji Bartley. H0 sama dengan S21 sama dengan S22 sama dengan S23
sampai K. Contohnya sampel ke-1, dB-nya N1 minus 1, S2I-nya S21, log 2I-nya log S21, dB log 21-nya sama N1 minus 1 log S21. Yang keduanya N21 dan selanjutnya bisa dilihat sampai huruf K. Maka didapatkan hasilnya rata-rata hasil dari dB-nya dan dB log S2I-nya dB log S2I. Jadi dihasilkan yang bawahnya. Lalu kita membahas lanjutan uji Bartley. Dari data di atas, dari data sebelumnya, itu hitung harga-harga yang diperlukan, yaitu S kuadran sama dengan NI dikurang 1 dikali S2I dibagi NI dikurang 1. B sama dengan log S kuadran dalam kurung atau NI dikurang 1. Untuk uji Bartley, gunakan statistik C kuadrat dengan rumus X kuadrat sama dengan IN 10 dalam kurung B dikurang NI dikurang 1 log 2I. Lalu dengan taraf nyata A, hipotesis ditolak jika X kuadran lebih besar dari X2 kuadran A, di mana X kuadran A didapat dari daftar distribusi C kuadrat dengan dB sama dengan K minus 1. Itulah pembahasan dari uji Bartley, rumusnya dan contoh-contoh penggunaannya. Dan contoh-contoh tempelnya terdapat di pembahasan ini. Kita akan membahas soal dari uji Bartley. Contohnya, diketahui perbandingan keuangan antara pemerintah pusat X1, provinsi X2, dan kabupaten atau kota X3 di wilayah CJDW seperti tabel berikut. Tabel nilai varians. Nilai varians sampel X kuadran pusat X, jenis variabel perbandingan keuangan. Ada pusat X1-nya itu 37,934, provinsi X2-nya 51,760, kabupaten atau kotanya X3-nya 45,61. Maka N-nya dari pusat yaitu 65, dari provinsi 65, dari kabupaten 65 juga. Maka langkah penyelesaiannya, kita buat tabel uji Bartley-nya. Sampel 1 yaitu N dB sama dengan N dikurang 1. 65 dikurang 1 adalah 64, sama nomor 3 juga 64 dB-nya. Sementara S2 kuadrannya 37,934. Yang kedua adalah 51,760. Yang ketiganya adalah 45,612. Itu dari S2-nya, dari tabel sebelumnya. Sementara log 21-nya adalah 1,58, yang kedua 1,71, yang ketiga adalah 1,6. Sementara dB dikali log 21 adalah 101,12, yang nomor 1, yang nomor 2-nya 109,44, yang nomor 3 106,24. Maka didapatkan hasil NI dikurang I sama dengan 192. Sementara dB log ini disama dengan 16,8. Dari lanjutan dari langkah penyelesaiannya, hitung varian gabungan dari 3 sampel tersebut. S kuadrat sama dengan N1 kali S2 1 ditambah N2 kali S22 tambah N3 kali S23 dibagi N1 plus 2 plus 3. Jadi 6,4 dikali 7,934 ditambah 64 dikali 51,760 ditambah 64 dikali 45,612 dibagi 64 tambah 64 tambah 64, maka hasilnya 8.659,584 dibagi 192, hasilnya 45,102.
Lalu langkah penyelesaian selanjutnya adalah menghitung log S-nya. Setelah mendapatkan S2-nya, kita mendapat S kuadrat, kita menghitung log S kuadrat sama dengan log 45,102. Jadi dihasilkan jadi 1,6542. Lalu kita menghitung nilai B-nya sama dengan log S kuadrat dikali NI. Jadi lanjutan penyelesaiannya, bandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Untuk A-nya sama dengan 0,05 dan derajat kebebasannya dB-nya sama dengan K-1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Maka X2 tabelnya 5991 dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, tidak homogen. Jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, sama dengan homogen. 1,863 lebih besar dari 5,991, berarti X kuadrat itu lebih besar dari X tabel, maka nilai varian lebih besar, variansnya homogen. Kesimpulannya, analisis komparatif dapat dilanjutkan. Baik, cukup sekian terkait pembahasan tentang dengan uji homogenitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.